Selama hampir 1 tahun ini, memang kita melakukan pembelajaran jarak jauh secara virtual. Tapi memang banyak fakta-fakta yang menimbulkan bahwa sebenarnya pembelajaran jarak jauh ini sangat tidak efektif. Banyak hal-hal yang dilalui oleh siswa maupun guru. Banyak siswa yang putus sekolah, banyak siswa juga yang akhirnya melakukan pernikahan dini. Dan juga terbatasnya akses dan infrastruktur akhirnya menjadi kendala bagaimana kita menjalankan pembelajaran jarak jauh secara virtual. Namun setelah adanya program vaksinasi secara nasional, kita mempunyai harapan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas. Apakah memang pembelajaran tatap muka secara terbatas bisa dilaksanakan di tengah masa pandemi? Kita akan berbincang bersama anggota Komisi 10 DPR RI, Ibu Himatul Aliyah. Saksikan program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Ya pemirsa, kembali bersama saya Hilman Hidayat di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Saat ini saya sudah bersama anggota Komisi 10 DPR RI, Ibu Himatul Aliyah. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Di masa pandemi saat ini bagaimana kegiatan di Komisi 10 DPR RI ini Bu? Apakah ada perbedaan di sebelum pandemi? Ya tentunya ada perbedaan. Kita kemarin selama masa sebelum new normal itu full semuanya dari rumah, rapat-rapat jarak jauh. Tapi setelah kondisi ditetapkan setelah new normal itu, kebiasaan baru itu, kita mulai ada mix antara kegiatan di komisi dan juga boleh memilih gitu, boleh virtual, boleh tatap fisik, muka gitu. Ya, tapi dibagi memang supaya tidak terlalu padat di dalam ruangan seperti itu. Nah ini menarik nih Bu, kalau kita misalnya Ibu kan sebagai anggota Komisi 10 DPR RI Bu yang memang membidangi pendidikan ya Bu ya. Nah kan kita hari ini juga di tengah masa pandemi ini sudah berubah budaya sekolah yang tadinya memang tatap muka, mengajar dan belajar itu secara bertemu, sekarang kan virtual. Sebenarnya Ibu sebagai anggota Komisi 10 DPR RI, apa sih Bu evaluasi dari pembelajaran jarak jauh secara virtual ini yang mungkin banyak dikeluhkan oleh guru, siswa maupun pihak sekolah? Ya betul sekali, karena memang kita tidak siap ya menerima sesuatu yang tiba-tiba terjadi ya seperti itu. Kami di Komisi 10 sudah membentuk panja khusus mengenai ini di awal-awal terjadinya wabah ini, yaitu di sekitar bulan Maret kami langsung tanggap di Komisi 10 membentuk panja yang namanya Panja Pendidikan Jarak Jauh atau Panja PJJ. Nah, kita sudah memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Kemdikbud, kepada pemerintah yang terkait, kementerian lembaga terkait lainnya, terkait dengan bagaimana kita menghadapi pandemi ini dengan pembelajaran jarak jauh. Tentunya kami juga sudah menghasilkan rekomendasi, ini juga ada rekomendasi yang sudah kita sampaikan kepada kementerian, bahwa memang terjadi kesulitan-kesulitan di lapangan. Betul. Pertama, ketika menggunakan jarak jauh tentunya harus ada alat komunikasi yang untuk mendukung itu. Dan di lapangan kita juga mendapati banyak orang yang tidak mampu membeli gadget ataupun gawai ya, handphone ataupun laptop. Kemudian juga kesulitan lainnya adalah mengenai sinyal, misalnya punya gawainya sinyalnya tidak ada. Belum lagi di daerah 3T kita kan pendidikan harus adil merata untuk semua. Di daerah 3T itu juga banyak yang belum mendapatkan jaringan internet seperti itu. Kemudian juga kesusahan-kesusahan lain mengenai alat teknologinya, bagaimana guru mengkreasikan tampilannya, karena tidak semua guru mungkin juga siap untuk melakukan hal-hal yang bisa menarik. Karena kalau pendidikan melalui jarak jauh itu kan bermodal layar. Kalau tampilan layar tidak menarik begitu untuk anak-anak juga bisa jenuh begitu ya. Atau bahkan tidak mengerti gitu apa yang disampaikan yang dimaksud oleh gurunya. Berarti sebenarnya Komisi 10 sudah merespon cepat ya? Cepat sekali. Dengan keadaan pandemi ini akhirnya membentuk sebuah panja itu. Betul, di awal malah dari awal kami sudah membuat panja, sehingga akhirnya ketika new normal itu kami sudah merekomendasikan berbagai hal. Bahkan ketika itu kami memikirkan bagaimana mereka yang tidak bisa tidak ada sinyal, kita bekerja sama memanggil kementerian yang terkait, Keminfo misalnya, lalu kami juga memanggil TVRI untuk supaya bisa menyiapkan pendidikan jarak jauh melalui TVRI, karena mungkin jangkauan siarannya kan kalau TVRI mungkin lebih luas. Tetapi sangat disayangkan juga ternyata konten-konten yang termuat dalam tampilan
tayangan di TVRI belum sesuai dengan kurikulum. Betul. Jadi masih dalam batas yang standar saja gitu, tidak sesuai dengan kurikulum. Kemudian juga banyak lagi selain itu kendala-kendala lainnya, diantaranya kami juga sudah memanggil untuk penyediaan gadget ya. Kami bahkan dari saya khususnya dari Fraksi Gerindra mengusulkan agar adanya subsidi untuk gawai. Kami sudah memanggil PT Inti kalau tidak salah waktu itu Komisi 10 untuk menanyakan apakah siap begitu ya, bahwa subsidi gawai ini sangat penting karena jangankan di dapil yang mungkin jauh ya, dapil terdekat aja ibu kota provinsi DKI Jakarta dapil saya gitu. Jadi ada anak misalnya anak buruh cuci ya, anaknya 3. Kemarin saya ke lokasi banjir juga ada anak-anak yang bergantian dengan kakaknya, padahal kan sama-sama jam sekolahnya. Betul. Bahkan ada yang dengan temannya, dia harus ke rumah temannya. Sama aja kan, akhirnya mereka tidak berjarak juga karena handphonenya harus bersama dengan temannya. Nah, belum lagi kalau di Jakarta mungkin kita ada wifi di beberapa titik ya, program wifi. Tapi kalau di daerah lain kan tidak. Jadi inilah yang kita coba perjuangkan, bagaimana ada gawai subsidi supaya siswa-siswi yang mungkin secara ekonomi tidak mampu membeli gawai itu bisa tersubsidi. Gitu. Apakah memang karena terbatasnya akses ini membuat angka putus sekolah di tengah masa pandemi karena pembelajaran jarak jauh ini bisa saja semakin terjadi, meningkat? Karena memang ada kasus ya di Banten kalau tidak salah di meningkat ya, semakin Tangerang. meningkat ya? Ya, di Kabupaten Tangerang karena mungkin dia tidak bisa mengikuti begitu karena tidak punya HP atau tidak punya gawai, akhirnya dia memutuskan putus sekolah dan itu juga sungguh memprihatinkan ya. Banyak saya kira mungkin itu satu yang termuat berita ya, mungkin banyak lagi orang-orang yang seperti itu gitu ya. Ataupun kalau punya HP dia benar-benar tidak bisa mengikuti. Ya karena sekarang ini bayangkan orang tua yang tadinya mungkin hanya ibu rumah tangga biasa yang tidak mempunyai ilmu pedagogik ya, ilmu pendidikan, tiba-tiba harus menjadi guru begitu ya. Kaget tuh ya. Kaget. Jadi yang ada akhirnya memang betul di dalam survei timbul kekerasan akhirnya pada anak-anak. Kekerasannya tidak harus fisik ya, dengan ucapan verbal juga itu bisa berupa kekerasan. Jadi dengan timbulnya psikologis anak juga yang tertekan. Apa tuh Bu salah satu memang kesimpulan yang memang dihasilkan dari Panja itu yang paling... Jadi di Panja ini kami sudah menyusun ya beberapa kesimpulan dari 80 halaman yang sudah kami buat ya. Jadi ini ada kesimpulannya bahwa dalam proses penanganan seperti pandemi ini kemarin memang Kementerian sudah mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan, tetapi kami menilai sifatnya regulasi ini sementara dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang ada hierarki undang-undang sesuai dengan hierarki itu belum ada. Lalu kemudian juga untuk survei-survei pelaksanaan kita juga akan meminta coba Kemdikbud lakukan survei bagaimana efektivitas dari pendidikan jarak jauh. Ternyata surveinya juga belum sesuai dengan yang kita inginkan gitu, terutama validitasnya belum cukup dijadikan acuan. Kemudian juga ada dalam kendala yang dihadapi yaitu tadi ya masalah infrastruktur ya, akses dan sebagainya. Kemudian juga kemarin itu ada sempat kasus rame ya ketika itu adalah soal yang berbayar, platform berbayar. Sementara untuk amanat Undang-Undang Pasal 31 ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa pendidikan adalah bukan lembaga nirlaba ya. Jadi pendidikan dilaksanakan secara nirlaba, tidak mengambil keuntungan, sehingga kita kemarin meminta kenapa bukan misalnya platform ada ruang belajar yang dipunyai oleh Kemdikbud, kenapa tidak itu yang dipromosikan, malah memakai platform dari luar, dan itu kan tentunya berbayar. Kemudian kami juga kemarin dari Gerindra mendorong agar adanya kuota internet gratis, karena berdasarkan masukan mahasiswa sendiri mengeluh, Bu, seminggu kami bisa 200.000 Bu untuk download. Kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih kuat ya, tapi seterusnya. Saat reses selalu keluhannya itu guru, siswa, ya mahasiswa kepada kami ketika kami reses. Jadi kita sampaikan tolong dibuatkan kuota internet gratis, dan alhamdulillah itu goal juga ya, tetapi memang banyak kendala, katanya hanya bisa diakses hanya dengan melalui aplikasi tertentu, tapi aplikasi yang lain tidak bisa diakses. Jadi itu juga meskipun dapat kuota internet gratis, tapi mereka juga masih mengeluhkan ada berbagai kendala. Nah ini kan kita sudah sedikit membicarakan tentang bagaimana evaluasi dari PJJ. Kan kita punya harapan ya Bu untuk adanya memang pembelajaran dengan tatap muka secara bertahap. Nanti akan kita bicarakan di segmen selanjutnya. Tetap di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat.
Ya pemirsa, masih bersama saya Hilman Hidayat di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Bu, tadi kita sudah sedikit berbincang tentang, ya banyak kan kendala, akses, soal infrastruktur dan lain-lain. Nah ini kan baru-baru ini memang pemerintah sedang gencar soal vaksinasi terhadap pertama tenaga kesehatan dan lain-lain. Dan juga ini baru-baru ini ada vaksinasi terhadap guru, dan itu akhirnya menimbulkan harapan untuk pembelajaran tatap muka. Ibu sebagai Komisi 10 melihatnya seperti apa nih Bu? Apakah memang dengan adanya vaksinasi nanti guru juga akan serta-merta akan pembelajaran tatap muka ini dilanjutkan? Jadi memang vaksinasi ini penting juga ya untuk para pendidik dan tenaga pendidikan. Betul. Karena memang rata-rata pendidik dan tenaga pendidikan itu kan adalah usia yang memang juga rentan untuk tertular virus corona ini ya. Dibandingkan dengan menurut survei kan kalau usia tertentu itu rentan gitu. Jadi kebanyakan kalau anak-anak yang muda itu cukup kuat meskipun mereka juga bisa tertular. Betul. Tapi efeknya atau dampaknya tidak terlalu separah yang mungkin usianya sudah lanjut. Nah, dengan vaksin ini memang sesuatu yang sudah sudah diprogramkan untuk para guru ya, untuk tenaga pendidikan, karena memang ini salah satu langkah untuk memulai program tatap muka sesuai dengan SKB yang sudah ditandatangani oleh sebenarnya dari tahun 2020 November kemarin itu SKB untuk penetapan tatap muka. Jadi di situ ada di SKB 4 menteri ya, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Kemendagri itu sudah menetapkan batasan-batasan panduan-panduan yang harus dilakukan ketika melakukan sekolah dengan tatap muka. Berarti sebenarnya proses itu udah dimulai dari akhir tahun kemarin Bu? Sudah proses di November 2020, jadi November sudah ada SKB-nya. Jadi menterinya juga belum ganti waktu itu. Menterinya masih Pak Terawan ya. Jadi memang ini sudah disiapkan karena waktu itu kita juga dari Komisi 10 meminta kesiapan sekolah untuk melakukan proses tatap muka, karena bagaimanapun pembelajaran tatap muka ini adalah pembelajaran yang terbaik ya. Secara psikologis juga ada suasana pembelajaran, karena kita lihat sendiri tadi kan sudah kita sampaikan dengan PJJ ya, pendidikan jarak jauh, banyak yang stres gitu ya, banyak yang tidak mengerti, guru juga mungkin belum siap menampilkan konten-konten yang menarik, mungkin tidak punya keterampilan untuk membuat konten-konten gitu ya. Dan inilah yang kemarin ini tatap muka dalam SKB 4 menteri ini, jadi pemerintah daerah diizinkan untuk melakukan tatap muka tapi dengan syarat tertentu gitu. Jadi saya kemarin ke Lombok Tengah juga menanyakan, Pak, apakah di daerah Bapak ini zona hijau? Ya kami zona hijau Bu, kami sudah tatap muka. Tapi ketika saya tanya sudah sesuai dengan protokol nggak? Karena harus sesuai dengan protokol COVID yang ketat, harus ada satgas COVID-nya di sekolah dan sebagainya. Dan vaksin ini baru tenaga pendidik dan ketenaga pendidikan yang disiapkan sampai nanti untuk 5,5 juta. Sudah ada tuh, sudah ada. Pendidik dan tenaga pendidikan, jadi sudah disiapkan untuk divaksin 5,5 sekian ya. Berarti siswa-siswa dan. Nah, kalau untuk siswa tidak ada justru karena kan vaksin yang masuk ke Indonesia itu untuk usia di bawah 18 tahun justru tidak ada. Nah, inilah yang juga harus jadi perhatian kita bersama karena mungkin pendidiknya dan tenaga pendidiknya sudah divaksin tapi siswanya tidak bisa divaksin sementara ini ya, karena memang belum ada vaksin yang masuk ke Indonesia yang bisa divaksinkan kepada anak usia 18 tahun ke bawah. Sementara anak didik kita rata-rata kan 18 tahun ke bawah. Memang semuanya 18 tahun ke bawah kan, dari mulai SMA kan maksimal 18 tahun. Berarti memang sudah ditargetkan para guru ini akan mendapatkan vaksin secara keseluruhan di seluruh Indonesia ini Bu? Iya, sudah disiapkan itu untuk akhir Juni sudah harus selesai itu semua. Nah, tapi Ibu yakin nggak Bu dengan memang ya penerapan protokol kesehatan di setiap sekolah ini akan benar-benar berjalan? Karena kan tadi kita bicara soal evaluasi PJJ saja banyak akses yang memang tidak tersampaikan. Kalau mungkin di kota kita bisa menerapkan protokol, tapi kalau di desa-desa yang memang aksesnya itu sulit itu bagaimana? Concern kami juga. Apakah nanti bertahap Bu? Apa di kota dulu atau desa dulu? Jadi itu yang menjadi concern kita dalam panduan SKB 3 menteri itu juga, SKB 4 menteri ya, itu juga ditetapkan harus ada semacam percobaan selama 2 bulan gitu. Jadi kalau udah 2 bulan itu sukses gitu ya. Contohnya ini beberapa sudah lihat, saya lihat tadi berita-beritanya banyak juga ya di Blora, di Kabupaten Blora sudah mulai dengan tatap muka dengan menerapkan di dalam ruangannya 50% gitu. Sekolah itu memberikan pilihan kepada siswa apakah dia ingin mengikuti virtual ataukah tatap muka. Bisa juga di mix misalnya di
yang hari ini berapa orang rombongan belajar, misalnya dalam satu absen itu 20 orang, misalnya 10 orang hari Senin, Selasanya nomor siswa yang lainnya gitu dibagi dua. Yang hari ini virtual, yang hari ini fisik. Jadi di aturan itu memungkinkan untuk itu dan memang harus seperti itu karena kalau dalam masa yang memang kita tidak tahu pandemi ini berakhir kapan, kalau memang ditetapkan benar-benar seperti dulu itu sudah tidak mungkin gitu. Jadi memang harus ada langkah-langkah yang harus bisa meminimalkan proses terjadinya penularan gitu di antara siswa. Saya juga mendorong agar pemerintah daerah lebih concern lagi kepada transportasi karena umumnya mungkin kalau di sekolahnya sudah standar COVID ketat, di rumahnya juga mungkin dia sudah ketat, tapi di perjalanannya kita nggak tahu gitu kan. Transportasi umum ini kan orang dari mana-mana anak belum terjamin. Belum lagi mungkin pulang sekolah kalau tidak ada antar jemput, dia bisa kemana, mampir kemana kan gitu. Apalagi misalnya kalau misalnya saya makanya mendorong pemerintah daerah dalam hal ini harus menyediakan antar penjemputan transportasi penjemputan. Nah, begitu. ini memang yang menarik dibicarakan kalau misalnya anak-anak yang berusia mungkin SMP, SMA ini kan mungkin bisa mengerti Bu protokol. Tapi yang anak SD nih yang ke bawah yang masih memang main itu apakah memang sudah diperhatikan juga soal kesiapan penerapan ini, Bu? Betul, di dalam SKB ini juga diatur malah harus 5 orang lah dalam satu kelas. Sudah rinci berarti. Sudah rinci sebetulnya, tapi memang kan tidak mungkin juga sekolah itu 5 orang begitu ya. Betul. Untuk biaya operasionalnya aja mungkin tinggi ya. Dan memang kendala di usia bermain ya untuk dari PAUD, TK, SD itu kan banyaknya usia bermain memang harus memerlukan interaksi sebetulnya ya. Mereka tidak bisa juga melalui PJJ begitu ya. Harus ada bantuan orang tuanya yang mendampingi sementara mungkin orang tuanya juga sibuk mempunyai pekerjaan suami istri dan sebagainya. Dan inilah memang kendalanya, tapi kita harus tetap mencari formula yang terbaik agar anak-anak juga merasakan pengalaman belajar secara fisik begitu. Oke Bu, kita akan kembali lagi pada segmen selanjutnya. Masih di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Ya pemirsa, masih di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Kita makin seru nih membicarakan soal bagaimana persiapan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Nah memang yang menariknya kita juga baru mengetahui bahwa memang sudah ada SKB 4 Menteri ini untuk mempersiapkan hal ini sudah jauh-jauh hari Bu. Nah nantinya akan stakeholder yang akan paling bertanggung jawab soal bagaimana penerapan protokol kesehatan atau memang bertanggung jawab untuk penerapan pembelajaran tatap muka secara terbatas ini siapa saja sih Bu? Ya, semuanya harus bertanggung jawab dari mulai kita orang tua ya, komite sekolah, lalu satuan pendidikan atau sekolah, lalu pemerintah daerah, Satgas Covid, semuanya harus saling bertanggung jawab gitu. Jadi jangan ketika ada coba dimulai simulasi, saya selalu menyarankan harus ada simulasi dulu. Simulasi apakah dia sesuai dengan protap yang sudah ditetapkan, mulai adanya mungkin cek suhu, desinfektan, dan saya selalu dalam berbagai kesempatan cerewet soal toilet, karena toilet ini adalah tempat di mana orang 2 jam, 3 jam sekali pasti akan ke tempat itu, dan itu adalah daerah basah yang cenderung rentan. Sementara kita perhatikan toilet-toilet di seluruh Indonesia, di sekolah-sekolah tahu sendiri, udah bisa dilihat ya nanti kondisinya seperti apa. Tidak banyak yang melaksanakan kebersihan toilet. Dan ini tempat yang rawan bagi anak-anak di sekolah sebenarnya itu. Dan kantin sekolah ya. Jadi ini harus yang benar-benar ada gerakan khusus untuk ini ya, gerakan kebersihan untuk ini. Saya sudah meninjau ke beberapa sekolah untuk cuci tangan saja misalnya masih menggunakan keran yang manual yang masih disentuh dengan tangan. Seharusnya kan bisa dengan kaki gitu ya. Jadi anak-anak tidak menyentuh keran dan sebagainya. Itu harusnya sudah menjadi standar gitu. Harus ada standar nasional di seluruh Indonesia mengenai ya tata cara itu gitu, bagaimana desinfektan berkala dan sebagainya. Harus ada ketersediaan alat-alat peralatan itu ya, desinfektan, cek suhu, termogan dan sebagainya, dan memastikan harus ada dalam masa simulasi atau percobaan ini harus ada anak-anak dites begitu. Betul. Sebelum dan sesudah gitu. Jadi mereka adakah selama interaksi tatap muka ini ada yang terpapar? Kadang-kadang kan terpapar ini tidak kelihatan. Yang OTG itu kan kelihatannya sehat walafiat gitu ya. Jadi kayak gini kita nggak tahu ternyata kan OTG. Nah itulah yang justru kita khawatirkan kalau yang OTG, apalagi anak-anak muda ini, anak-anak remaja ini, kalau tertular justru mereka gejalanya hampir tidak tampak, bahkan kalaupun berat pun hanya
tidak seperti yang tadi usia rawan itu. Tapi DPR sudah menyiapkan anggaran nggak sih Bu untuk penerapan protokol kesehatan di sekolah-sekolah ini Bu untuk ya disalurkan Nah ke ini kan kita kemarin juga Pemda-Pemda ya atau kalau untuk Pemda juga harus bertanggung jawab untuk ini ya, karena ini bagaimanapun adalah warganya begitu ya. Jadi kita minta semuanya bertanggung jawab, harus bahu membahu, dari mulai orang tua pun harus mempersiapkan anaknya, jangan sampai anaknya sakit tetap dibolehkan sekolah begitu. Misalnya ada gejala apa, orang tua harus waspada dari rumah, dia sudah harus mulai memeriksa anaknya sehat tidak atau lesu tidak. Jangan dikasih ke sekolah gitu, karena dia mungkin nggak mau ribet anaknya di rumah, ke sekolah sana gitu, padahal anaknya dalam kondisi tidak baik. Mungkin bukan COVID, mungkin dalam kondisi dia sedang lemah, ketika dia keluar rumah, dan itulah yang rentan dia bisa tertular. Jadi kalau menurut Ibu ini harus ada tahapan uji coba ya? Harus, paling penting. Wajib. Kemarin ada uji coba di Kabupaten Bogor, tapi tidak memenuhi standar. Kalau menurut Ibu di daerah-daerah mana aja yang udah siap untuk melakukan penerapan? Ya, sejak adanya SKB 4 Menteri itu beberapa sekolah juga sudah, beberapa daerah ya, ada yang serentak, ada yang mungkin memilih zona-zona, karena saya sih selalu menyarankan hati-hati ketika Pemda memutuskan untuk membuka tatap muka, karena harus diperhatikan zonanya, wilayah tempat tinggal si anak. Kita kalau tadi bicara kota kan mungkin kita siapkan bus sekolah gitu kan, tapi kalau bicara di kabupaten, perkampungan, atau mungkin kendaraannya terbatas, angkutan umumnya berapa jam sekali baru ada begitu. Dan itu juga harus benar-benar disiapkan gitu, anak-anak itu jangan sampai mereka justru rentannya itu di perjalanan pulang dan perginya begitu. Tapi Ibu sebagai anggota Komisi 10 DPR RI yakin nggak sih Bu pembelajaran tatap muka ini akan bisa berjalan dan tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19? Saya yakin bisa berjalan, asal tadi syarat tertentu itu yang harus benar-benar sekolah benar-benar mengikuti panduan-panduan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu ya, dan juga harus disiplin, jangan hanya karena hanya ingin buru-buru begitu melakukan tatap muka, tapi standar-standar itu tidak diterapkan gitu. Kadang-kadang saya pernah ke satu daerah gitu misalnya, di Pemdanya sendiri tidak menyediakan fasilitas apapun. Iya, maksudnya di toiletnya pun tidak bagus, bau begitu dan sebagainya. Standar COVID-nya tuh juga tidak ada gitu kan. Harusnya kan itu sudah menjadi protap nasional gitu. Harus kalau perlu ada sanksi lah gitu kalau daerah-daerah yang tidak menetapkan protokol COVID dengan seharusnya. Oke, mungkin harapan Ibu terhadap pemerintah nih Bu tentang pembelajaran tatap muka secara terbatas ini. Ya, harapan saya semoga tatap muka ini juga bisa segera dilaksanakan, tetapi sekali lagi perlu memperhatikan kesiapan daerah dan sekolah. Bagaimanapun kesehatan adalah yang paling penting, yang paling utama, karena satu nyawa anak bangsa ini sangat berharga. Jadi pemerintah seharusnya lebih meningkatkan lagi pengawasan kepada sekolah, meningkatkan lagi anggaran untuk protokol kesehatan di sekolah, karena bagaimanapun ini tentu akan menambah biaya dalam menerapkan protokol kesehatan. Mungkin Bu ajakan kepada para guru siswa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan walaupun sudah divaksin. Ya, meskipun sudah divaksin belum menjadi jaminan ya, karena tidak ada jaminan bahwa itu akan berlaku seumur hidup ya. Jadi kita tetap harus waspada. Jangan sampai kita merasa aman, tapi kita tidak menimbulkan rasa aman kepada orang lain. Jadi kita mentang-mentang sudah divaksin, lalu kita santai, ternyata kita menularkan kepada orang-orang yang justru harus kita bentengi. Justru kita divaksin ini adalah untuk membentengi orang-orang yang tidak bisa divaksin. Misalnya anak-anak di bawah usia 18 dan juga mungkin orang yang punya komorbid ya, yang punya penyakit bawaan. Itulah yang harus kita lindungi. Jadi tetap protokol COVID, masuk ke rumah dengan standar bersih-bersih dan semprot-semprot dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu guru juga mohon kita tetap semangat ya dalam proses ini, karena memang ini adalah masalah kita semua, masalah dunia, bukan hanya masalah Indonesia. Betul, gitu. Insya Allah kita akan bisa melawan ya Bu, dan amin. Kita akan bebas dari COVID-19. Ya itulah pemirsa pembicaraan saya bersama Ibu Himatul Aliyah terkait dengan bagaimana menuju pembelajaran tatap muka secara terbatas. Memang Komisi 10 sudah mendorong bagaimana semua stakeholder ikut bertanggung jawab. Jadi memang yang ditekankan adalah bagaimana penerapan protokol kesehatan yang ada di sekolah-sekolah itu berjalan dengan baik. Sampai jumpa di program Parlemen Bicara selanjutnya. Terima kasih Ibu.